Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pagi-pagi lagi berjemur nih. Nah, ini saya ditemenin sama si Mango nih, burung saya nih. Teman-teman udah pada berjemur belum nih? Karena berjemur itu bagus buat kesehatan ya. Karena yang saya baca, tubuh kita ini ternyata nggak bisa memproduksi vitamin D sendiri. Jadi kita bisa dapat vitamin D itu dari makanan. Tapi sayangnya cuma sedikit aja makanan yang mengandung vitamin D. Jadi salah satu caranya buat kita dapetin vitamin D itu yaitu caranya dengan kita berjemur. Ini vitamin yang gratis dari matahari, kita tinggal duduk aja berjemur, kita udah bisa dapetin vitamin D. Jadi dari sinar UV nanti diserap tubuh kita, kulit kita, dan diubah menjadi vitamin D. Jadi ini bagus untuk kesehatan, untuk kulit juga. Nah memang vitamin D-nya ini katanya sih nggak membunuh virus corona, nggak, cuma meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi supaya kita lebih sehat, lebih kuat terhadap serangan virus gitu ya. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, ini burung apa yang saya pegang ini ya. Ini burung peliharaan saya, ini namanya burung sankonur. Ini kita pelihara dari dia usia mungkin sekitar usia 2 mingguan ya. Itu dari belum ada bulu, sampai ini usianya udah sekitar 8 bulan. Ini bulunya udah bagus banget ya teman-teman. Tuh, bagus ya. Jadi saya mau cerita sedikit, ini burung sankonur ini burung yang sangat jinak. Burung sankonur ini cocok untuk para pemula yang mau melihara burung paruh bengkok. Salah satunya yang bisa dipelihara yang harganya juga nggak semahal makau gitu ya. Dan burung yang lain-lain, burung sankonur ini bisa jadi pilihan. Jadi salah satu karakter burung ini setia dan jinak, terus dia manja. Dan dia juga tipenya memang one man ya. Kalau sudah sama ownernya, pemiliknya dipelihara dari kecil, dia nurutnya sama kita aja gitu, jinaknya sama kita aja, dan agak susah untuk berpindah tangan ke orang lain gitu. Mungkin kalau teman-teman nanya, susah nggak sih melihara burung sankonur ini? Sebenarnya melihara burung sankonur ini relatif mudah ya. Dari sisi perawatannya, pakannya, paling juga diperhatiin kebersihan kandangnya. Terus kalau dari pakan itu, dia makannya waktu kecil itu pakannya lolohan ya, bubur lolohan, terus kita suapin pakai spet, yaitu suntikan itu ya ke mulutnya. Jadi seolah-olah dia makan disuapin oleh induknya gitu di mulutnya sini langsung. Terus kalau udah agak gedean, dia belajar makan kuaci. Terus habis makan kuaci bisa juga kita kasih makan dengan jagung gitu, jagung sama selingan sih. Untuk selingan itu saya suka kasih kangkung ya, dia juga lumayan doyan untuk makan kangkung. Tapi itu untuk selingan aja, yang utamanya sekarang sih kuaci sama jagung aja. Jadi udah bisa ditinggal, kalau kita pergi-pergi juga burungnya udah bisa ditinggal, udah bisa makan sendiri, makan kuaci sendiri. Nah kayak gini nih, burungnya jinak banget, nggak mau kemana-mana, maunya nangkring aja sama kita nih. Walaupun dia bisa terbang, ini belum suara motor. Burung ini belum bisa free fly ya, tapi ini masih saya latih karena kemarin sampai umur 4 bulan dia sering saya pegang. Terus sempet saya nggak pegang lama, mungkin sekitar 4 bulanan juga saya nggak pegang ya. Jadi dia agak takut sama tangan manusia. Kalau saya ambil dari kandangnya juga dia masih suka gigitin nih sekarang, nggak kayak dulu. Mungkin karena udah lama ya nggak dipegang sama tangan kita, jadinya dia agak takut gitu. Jadi sarannya sih harus lebih sering-sering dipegang aja burungnya. Saya juga masih pemula ya, masih belajar, mungkin sharing untuk teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan juga ke kita gimana cara melatih free fly-nya dia, silahkan tulis di kolom komentar aja. Dulu udah bisa fly to me, tapi kok sekarang dia nggak bisa lagi nih karena baru saya pegang lagi nih. Paling baru bisa bumerang aja, bumerang sih dia bisa gitu. Terus kalau teman-teman mau tahu bukannya harganya berapa sih harga sankonur ini, dulu sih harganya cukup mahal ya, itu sekitar 2-3 juta, bahkan ada yang 4 juta. Tapi karena semakin banyak peminatnya dan banyak yang melihara burung ini, akhirnya banyak yang berhasil juga buat ternakin burung ini gitu. Akhirnya kan kalau supply-nya banyak, harga bisa turun gitu ya. Kalau dari teori supply demand, banyak harganya bisa turun. Dulu saya beli burung sankonur ini tuh anakan harganya 2,5, tapi saya tawar jadi harganya jadi 2,3an lah gitu. Tapi yang saya dengar sekarang burung ini tuh harganya
Nah dia suka banget nih kesini, terus ke pundak kita, gigit-gigit kuping. Sekarang sih yang saya lihat harganya itu mungkin udah banyak yang di bawah, sekarang harganya banyak yang di bawah 2 jutaan gitu, karena sudah banyak yang berhasil breeding dan mengembangbiakan burung suncorner ini gitu. Jadi buat para pemula yang ingin coba melihara burung paruh bengkok, saya sih rekomendasi burung ini. Selain dia jinak, manja, perawatannya gampang, dan warna burungnya juga bagus ya, cantik ya, warnanya kuning, orange, hijau, jadi perpaduannya tuh bagus. Nah, untuk burung yang masih muda, mungkin umur 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan tuh warnanya masih dominan hijau di sayap sama sampai ke lehernya dia sini. Kepala sih sudah orange, cuma di sini dari sini ke bawah tuh warnanya dominan hijau. Nah, terus kalau semakin umur semakin tua, tenang aja teman-teman, nggak usah takut. Wah, kok saya beli warnanya hijau nih, bukan kuning gitu. Teman-teman nggak usah takut, karena dia semakin tua umurnya warnanya akan kuning kayak gini dengan sendirinya. Pada akhirnya juga warnanya akan bagus kayak gini. Terus gimana cara bedain jenis kelamin burung suncorner ini? Cara bedain kelaminnya itu agak susah ya kalau kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, karena jantan atau betina pun sama lah, kita nggak bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya. Ini juga saya nggak tahu nih si Mango ini dia jantan atau betina. Jadi cara mengetahui jenis kelaminnya yaitu dengan DNA sexing. Ya mungkin nanti akan saya DNA sexing kalau umurnya udah 1 tahun, karena coba dicarikan pasangannya supaya dia nggak kesepian. Jadi dengan cara DNA sexing itu dengan diambil bulunya ya, diambil bulunya, dikirim ke lab, baru diketahuin dia jantan atau betina. Nah, burung ini emang usil ya, usil kayak gini nih. Kalau udah umurnya semakin tua, kalau umurnya udah mungkin 8 bulanan, 10 bulan, dia usil, suka gigit kayak gini, bahu, terus kuping suka digigit. Dia paling seneng di bahu, kayak sama di tangan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang work from home atau berdiam diri di rumah karena kita harus mengurangi aktivitas karena virus corona ini, sesuai anjuran pemerintah, ini bisa jadi teman kita di rumah, teman main ataupun berjemur. Jadi kalau saya suka berjemur nih, kebetulan tadi panas jam 10-an, berjemur ya ditemenin aja sambil megang si Mango ini. Sekarang sih udah agak adem ya ini cuacanya. Mango. Makan, ini ada kuaci. Ini kuaci, makan kuaci. Mana sih Mango ini? Tuh dia terbang teman-teman. Baru bisa bumerang, belum bisa free fly sih kayak gini. Tuh, ini kamu di atas ini. Terus kukunya juga dia suka tajam ya. Paling saya suka guntingin pakai gunting kuku biasa aja. Cuma jangan terlalu dalam ya. Ya ujung-ujungnya aja supaya nggak tajam. Karena kalau terlalu dalam takutnya dia sakit sih. Tuh, burungnya jinak banget ya.
banget terbangnya. Kamu ngapain? Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharingnya bersama burung sun condor saya ini, namanya si Mango. Buat teman-teman jangan lupa berjemur ya, pagi-pagi jam 9 sampai jam 10, katanya sih paling bagus jam 10. Mudah-mudahan kita sehat terus, dilindungi Allah dari virus corona, amin. Supaya kita lebih sehat dan menambah imunitas kita gitu. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.